PPG, P3K. Yang beda antara guru PNS non PNS. Itu impasing Pak, impasing tuh. Ada penggajian Dinas dengan Kemenang. Dinas apa gaji P3K dinas dengan apa beda. Gitu. Itu dia Ya, di masjid, ditunggu di masjid ya. Itulah kayaknya emang sifatnya nasional. Iya, ditunggu ya. Isu-isu nasional yang diangkat. Dengan Bapak Ibu bertemu dengan pejabat dengan pusat dengan orang nasional. Tahulah oleh Bapak Ibu bahwa kejadian ini bukan peristiwa di Riau saja, tapi dari Sabang sampai Merauke. Nah, kalau selama ini kita mengatakan, Kabin Papis ini yang tidak cakap ini kan itu permainan. Nah, ternyata di mana-mana terjadi soal ini. Yang ngomongnya itu ada juga satu. Tapi tak siapa. Dan dengan tahunya bahwa ini isu nasional, maka terjawablah sudah bahwa ini adalah persoalan. Jadi itu dalam manajemennya kita tidak bisa membangun di ruang lain. Apa namanya? Influence power leaders. Kita tidak bisa bercakap dengan ruang lain karena salah. Kita ada 120-an ada ya. 135 gitu, tambahan dari Kampar ada sama apa? Karena hujan nggak tadi, jadi kami sekamar dengan Iya, Pak Yunal mana? Pak Masudi, Pak Yunal mana? Pak Yunal mana Pak? Pak Yunal. Kampar, DPD Kampar. Pak Masudi. Enggak, sekamar sama Pak Masudi, DPD Kampar. Sudi dia satu kamar. Oh, ada tangkap malam tadi sampai pagi. Asosiasi ya sehingga beserta dengan Bapak Ibu Ketua Asosiasi GPA beserta dengan seluruh anggota dan pengurus yang ada lingkaran besar dalam sekalian Lingkaran besar. ucapan terima kasih yang tak terkira bahwa Bapak Ibu punya semangat yang luar biasa, bisa sampai di sini dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan yang tentunya telah dimaksud ini ucapkan terima kasih. Yang kedua, Bapak Ibu dapat menjadikan pertemuan silaturahmi nasional Asosiasi GPAI ini menambah wawasan dan pertemanan dan persahabatan sehingga Bapak Ibu bisa bagi-bagi informasi tentang isu-isu aktual di daerah, kabupaten, provinsi kita yang tadi sudah dimulai dengan pertemuan dengan pejabat dari Jakarta Pak Moko. Beberapa hal yang dapat kita ambil dari pertemuan tadi bahwa rata-rata masalah GPAI secara nasional sama, mulai dari P3K, Inpasin, PPG, dan lain sebagainya. Persoalan-persoalan kita sama. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, insya Allah juga besok hadir lagi pejabat dari Jakarta. Maka itu Bapak Wakil Presiden dan ada yang mewakili, tetapi tentunya mereka-mereka yang punya kapasitas untuk menjawab daripada persoalan-persoalan kita ini. Makanya saya mengimbau kepada Bapak Ibu, sampaikanlah persoalan-persoalan kita di daerah dengan santun kepada mereka, berbicara berdasarkan data dan fakta, dan seandainya masalah ini sudah disampaikan dari provinsi lain, tentu tidak mungkin kita sampaikan lagi. Kemudian
Kemudian kalau ada sesuatu yang belum disampaikan oleh teman-teman dari fraksi lain, kita harus menyampaikan hal tersebut tentang kepentingan pejabat-pejabat kita yang sebagai narasumber. Yang terakhir pada Bapak Ibu, ada kesehatan dan kehormatan. Ini adalah perjalanan keilmuan dan bagaimana dalam rangka menambah keimanan dan iman Jarang-jarang kita sementara bersama-sama. Kalau perorangan mungkin selalu, mungkin bersama-sama tentu lain lagi ceritanya. Teman-teman seperti ini menambah wawasan kita dan menambah kita tentu tidak seperti katakan terpuruk lagi. Kita sudah tahu bahwa masalah ini dan teman-teman lain seperti ini dan seperti ini yang patut kita garis bawahi Bapak Ibu sekalian. Rupanya ini kegiatan dilaksanakan di Sumatera Barat. Secara nasional orang dari Sabang sampai Merauke bisa ada di tempat ini. Apakah mereka orang kaya? Apakah mereka orang berada? Mereka semuanya senasib dengan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu mumpung tinggal hanya tetangga perbatasan tanah dengan Sumatera Barat, mereka menyeberang sekian kali naik kapal. Jadi semangat inilah modal. Apa itu semangat? Semangat itu sesuatu yang tak dapat diraba, tetapi dapat dirasakan. Yang sama-sama kita hormati Pak Kabid Pakis, Pak Kasubais Provinsi, juga staf hadir pada malam hari ini. Tempat ini satu kebanggaan bagi kami. Kerja selama ini tidak pernah seperti ini kami bertemu dengan Bapak. Paling kami hanya bisa ketemu di kantor, cerita begini begitu. Alhamdulillah hari ini Bapak hadir tengah-tengah kami. Mohon maaf teman-teman kami ini karena mereka ada yang partisipan dan partisipan itu dia tidak di sini nginapnya Pak, di hotel luar sana, sehingga jaraknya cukup jauh. Apalagi memang tadi cuaca tidak mendukung sama sekali. Dari jam 4 sudah jam 4 tadi sudah hujan deras, sampai sekarang masih hujan, sehingga kawan-kawan yang ada di sini mudah-mudahan yang bisa hadir semuanya. Teman-temanku, sahabat-sahabatku, pejuang Akpai, ini adalah satu momen yang sangat luar biasa untuk kita. Support dari Pak Kabid kita, Pak Kasih kita ini luar biasa. Lebih dari segala-galanya menurut saya. Saya terus Pak, saya sudah pensiun Pak, tapi saya masih berjuang dengan teman-teman. Kenapa? Banyak yang harus kita buat dengan teman-teman, banyak yang harus kita perjuangkan dengan teman-teman. Karena itu sekali lagi saya atas nama Ketua DPW Provinsi Riau dan juga teman-teman daripada DPD yang ada di kabupaten seluruh Provinsi Riau. Ini ada 11 kabupaten kota dan tambah DPW ada orang. Alhamdulillah ini dari yang sudah terbentuk dari Siak, dari Bengkalis. Nah, sekali lagi atas kehadiran Bapak di tempat ini menjadi satu momentum bagi kami dan menjadi motivasi yang sangat kuat bagi kami untuk kami ke depan melangkah dan berbuat lebih banyak untuk GPI. Amin ya rabbal alamin. GPI ini Pak yang tergabung di Akpai ini adalah dari tingkat TK, SD, SMP, SMA dan SMK. SLB. Kalau ada nanti GPI SLB saya menuju sampai TK. Alhamdulillah. Serial 2000-an. Alhamdulillah. Dan secara pelan dan pasti teman-teman ini yang belum terbuat DPD-nya itu baru satu lagi yang belum, dan Rohul yang belum. Rohul yang belum. Ada bakal calonnya, bakal calon untuk ketua Pak DPD. Dari Rohil Pak, satu orang. Ini aslinya juga orang-orang dari sini Pak, orang pada panjang. Dalam bulan ini Pak. Ada
Allah dalam bulan ini beliau akan menghadir teman-temannya. Karena memang satu saja ada para pejuang apa ini, insya Allah jalan. Ya, insya Allah. Bu Nurlela dari Indro Pak. Ya, Juga ketua. baru sampai ketua dia Pak. Nah, ini kecil nih cabang Pak. Lumayan. Teman-teman yang kami hormati, Pak Kabid yang kami hormati dan Pak Kasih beserta Pak Haris dari staf Kasih Pai dan staf ya. Mungkin ada teman-teman yang mau disampaikan. Pak Kasih ada di sini, Pak Kabid ada di hadapan kita. Ini adalah motivasi untuk kita ke depan lebih, langkah kita lebih kuat, lebih tegap. Yang akan kita kerjakan ke depan nanti salah satunya untuk provinsi, untuk kota, kabupaten kita adalah pentas PAI yang nanti kapan tertulang akan dibuka. Ya. Sementara ini masih waktu ya Pak Habib, karena COVID. Nah, kita itu akan kita perjuangkan dan hari-hari masa Islam di November nanti Pak kami akan menggerakkan bulan bakti PAI Pak. Insya Allah bulan bakti PAI kami akan kunjungi panti-panti jompo yang sudah kami buat dan kami akan kunjungi guru kami, dosen kami Pak. Insya Allah masih ada itu Ibu Usmaniat dosen kami, karena jasa beliau kita bisa seperti ini. Ya. Salah seorang guru kami. Amunir Asani juga loh Pak. Apa? Amunir Asani. Ali Munir Asani. Masih ada ya? Masih. Ali Munir Asani itu guru kita ya. Ada juga. Nanti kalau bisa kita sama-sama di kota, yang di kota terutama kunjungi beliau. Sama-sama tidak. Nanti dengan Pak Kabid kita bisa beberapa mobil ada. Sama mobil saya kalau semua sudah 9 orang bisa Pak. Jadi oleh karena itu nanti kita programkan yang khusus kota. Kita buat ada namanya bulan bakti PAI, kunjungan ke panti asuhan, panti jompo, minimal guru kita. Apa yang kita bawa nantilah. Yang penting kita hadir, kita santuni. Saya rasa senang hati mereka dan jasa beliau lah kita bisa tampil seperti Ya kan Ali Munir Asani kan masih Bapak Ibu ada. yang kami hormati, saya sebagai pengantar, kalau ada hal-hal yang disampaikan, monggo keluhan atau usul saran yang disampaikan tadi sudah tamat aja nih Pak, karena kita di masjid duduknya ya kayak gini lah. Pak Edi yang jumpa kemarin ya? Iya. Nggak malamnya mungkin kan? Kadang pakai sek, Oh iya. kepsek nama sekolah-sekolah. Begitu kita penjelasan. Tidak bisa dikaitkan sertifikasi terutama tahun 2023. Iya. Sementara saya tidak bisa masuk emisi karena masuk aja sekarang nggak bisa emisi lagi. Solusinya apa kata Pak? Ya, itu yang bisa minta sama Bapak solusinya. Nah, saya sama Pak Muldoko tadi nggak ngerti karena yang apanya itu kan Pak Jasmi apanya teknisnya. Koordinator teknis di Pakis itu Pak Jasmi apa katanya? Dari coba ada juga Pak, karena di Dapodik itu aplikasi Dapodik itu tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Tidak, sekolah-sekolah khusus yang kepala sekolah itu tidak ada pilihan. Nah, jadi kalau untuk pakai sistem yang bisa seperti Pak Amam kemarin itu jika ada temuan di Kemenak akan jadi temuan, kita ambil kita pakai mapel, kemudian kita cukup nama dan akurat datanya di ini. Oke, kemudian itu risikonya. Kemudian risiko yang keduanya, jika saya pilih di Dapodik mapel, nah sampai ke Bapak kemarin itu korban sekolah semuanya korban Pak. Dana bos tak bisa cair, guru tak bisa digaji. Kalau saya pilih mapel, artinya di Dapodik Kalau sekolah sampah. sekolah tidak ada. Jadi ini pendidikan etika ini risiko besar itu karena kami yang sekolah di sana. Iya. Salam. Emis itu memang betul-betul kena pergantian semester. Jadi mana sekarang sudah buka atau belum? Memang saya belum dapat keterangan dari Pak Jasri ya. Tak belum. Sudah ya.
MIS itu linear dia kan dapodik. Jadi kalau dapodiknya terkunci, si MIS juga tidak bisa mengambil data dari dapodik. Kalau hubungannya ke siaga, si profesional itu yang apa itu hanya tugas dan bebas 24 jam kan gitu. Tapi saya tidak mendapatkan keterangan itu akan jadi temuan. Bisa jadi temuan itu informasi dari mana? Jadi rasanya tidak sampai ke situ. Ini Pak, di siaga saya masuk sempat. Tapi di MIS tak bisa. Karena di MIS itu kita harus memilih mapel. Iya. Nah, sementara di MIS itu kami tak bisa buka. MIS itu pilih mapelnya tidak mudik, ya karena tidak mudik Pak. Iya. Dia kan linear ya. Linear dan mudik. Nah, sementara di dapodik untuk kepala sekolah itu tidak ada pilihan mapel. Dapodik Langsung kepala sekolah. langsung kepala sekolah. Jadi di MIS tidak bisa ditarik datanya. Tidak bisa ya. Sekarang ke sekolah Iya. Harusnya bisa. kepala sekolah. Iya. Ganti ya. Iya, silakan Pak. Tapi kebetulan saya di grup DPP baik. Pengurus DPP itu atau pengurus DPW itu banyak sekali kepala sekolah. Banyak sekali ya kepala sekolah, ada yang sekretaris dinas, ada yang ini dan lain sebagainya. Mungkin nanti gimana caranya Pak Arman yang mencari informasi, nanti kan akan banyak itu. Ini bagaimana mereka tidak ada masalah. Karena kalau kami Pak di Indonesia ini kalau ada masalah di dalam MIS atau siaga, itu secara nasional itu paling cepat untuk saya. Sementara ini khusus untuk isu ini saya baru dengar sekarang. Harusnya itu di atau MGMP nasional kan ada cepat. Biasanya itu ada. Tapi kemarin itu secara nasional kata Iya. Pak Arman ya, Pak Yunal kan juga kepala sekolah. Hendra Yunal kepala sekolah SMA. Pak Yunal Kampar, mana dia? Juga kepala sekolah itu Pak Arman. kami ada siap satu pun yang di siap satu pun tak bisa masuk. Operator dari Kemenak Provinsi pun kemarin sudah mencoba fasilitas tak bisa. Dan kemarin kan dibawa ke error Pak Jani ya error. Zaki, Wan Eka almarhum. Kayaknya lancar. Kayak bisa mapas Dapodik ke MIS. Dapodik kita di sekolah Sebagai Dapodik dan EMIS Pak. dengan data MS. Iya. Memang ini karena mungkin guru sekolah menyerahkan urusan ini langsung ke bidang kurikulum. Kebetulan guru agama juga kan. Terima beres saja Pak. berarti bisa dia. Bisa deh. Jadi mungkin gini Pak, makasih Pak Kabit. Nah, terbayang solusi untuk Pak Arman ya. Ada contoh. Udah ada contoh dari Dumai. Itu kalau itu enggak contoh tuh Pak. Enggak contoh. Beban, nambah beban Pak. Kalau gitu ngambil jam lagi ke sekolah lain. Sementara tugas kami kita sebagai guru sekolah aja sekarang ini sekarang ini kan udah bebal lah kan. Kalau bisa berhenti lah kan. Kalau iya kasarnya itu gitu. Nah kalau kita kaji betul sekarang ini kan betul Pak baru sekarang ini kan masalah di sekolah sekarang ini urusan jiwa dari tadi. Kemudian saya bilang seperti itu tadi kan inilah contoh kecilnya. Cuma karena bicaranya kan gitu kan.
Jadi makanya di kepala sekolah itu di dinas itu memang nggak ada lagi jabatannya sebagai guru dia di situ tuh. Jadi kami mohonlah ke operator Pendais bagaimana solusinya yang cemerlang itu. Kalau ngambil jam sekolah lain itu, sedangkan kawan-kawan di sekolah lain itu kekurangan jam banyak SMP ini sekarang nih. Karena apa? Karena banyak yang lari ke pondok pesantren. Sedangkan kalau kita pancing dengan adanya MDTW sekarang ini, kami di Kesia itu kan masih kurang jam. Tapi betul Bapak, kalau jabatan kepala sekolah itu kan sudah 24 jam. Jadi kalau kita ambil lagi ke sekolah lain 6 jam, sementara kita nak ngajar kan di situ. Ya. Itu juga ada fiktif kan datanya. Ya. Ada data fiktif. Jadi memang sekarang kita telusuri dari operator Bapak Hukum, belajar. Iya kan? Itu apa dengan apa? Kasih nomor Iya, itu dia. urutnya, dari bagaimana caranya. Kalau memang nanti masalahnya di Kanwil, nah kami akan membantu nanti kasih ke kami datanya. Nah, telusuri di bawah dulu. Jadi kalau di mana kenalannya, gitu. Sampai di Kemenak, nanti Pak Yani. Oh di Kanwil kuncinya, kami bisa ini. Tapi kami, Bapak sudah masuk 3 tahun dari 2020 ya. Iya. Kok sekarang kita dapat Ini saya 2020. Kawan yang Pak Tamam kan baru beberapa bulan jadi kepala sekolah baru nih. Kita juga. Berarti sama. coba Masalahnya kita gini Pak, masalahnya kan yang dibayarkan oleh Kementerian Agama adalah guru agama, Iya. bukan kepala sekolah. Betul. Nah, jadi kepala sekolah ini yang dibayarkan dia mengajar agama, karena dia sekolah, maka dia cuma ngajar 6 jam. Kepala sekolah jadi tugas tambahan. Kalau hanya kepala sekolah, Kementerian Agama tidak pernah sertifikasi mereka. Ya. Itu di situ jauh diceritakan. itu dari mana ada dari Yang dijalani kepala sekolah rumah gitu kan, ada kepala sekolah Rumah ya? Nah, dia ngambil mingkal agamanya di sekolah lain, karena kalau di situ juga dia kan berarti kan dapat dia kan nggak kena dia. Iya. Jadi Betul, karena yang agamanya kan yang dibayar kan sebenarnya guru agamanya, bukan kepala sekolahnya. itu nggak bisa dibuatkan. Nggak bisa gitu. Sebetulnya beliau ini ya seperti itu. Saya rasa Bapak ini dikasih mingkal ke yang lain, tapi Bapak tak ngajar gitu. Enggak Mas Eko. Bisa jadi. Iya, saya alami itu. Dapat totalnya Bisa jadi. ditambahin jabatan kepala sekolah. Ya begitu sih sebetulnya harus ada. Dia tetap harus ada. Harus ada apa? Jadi makanya buat ini. Kepala sekolah dulu gitu dulu. Jam tapi kita ngajar juga kan. Itu dulu. Makanya ini kan ada bahan tingkat tinggi tambah sekolah. Oh ya ada. Oke, biar PAI ada festival PAI. Festival PAI ini semalam Zoom itu secara nasional. Karena saya bagian saya festival PAI, kalau biar PAI Pak Ridwan nih ada 9 peserta kita yang masuk yang lulus secara nasional dalam ikut festival PAI ini. Festival PAI ini untuk diketahui kan ada 3 cabang ya kan? Ikut saya debat, proyek, sosmed, ya, inovasi. Nah, jadi kita Riau, saya tengok yakin itu luar biasa banyak ya kalau di Jawa ya. Tapi kalau kita alhamdulillah ada 9 yang lewat debat, tapi untuk dikirim ke tingkat nasional hanya 1 tim 3 orang. Nah kami melihat itu secara nasional ada yang menurut saya aneh juga kok kawan-kawan provinsi melakukan seleksi lagi, padahal itu seleksinya nasional gitu. Jadi kami berdiskusi dengan Kabit, ini sudah peringkatnya sudah ada gitu, tinggal kita ini aja kan. Nilai tertinggi. Ya, jadi Pak Kabit kemarin ngomong ini kita ambil nilai tertinggi saja gitu kan. Jadi biar kawan-kawan nanti tahu juga kalau di Riau pada ada gitu kan.
Sementara mungkin nanti di bukan itu kemarin untuk debat itu kita lakukan lagi debat di tingkat provinsi. Akhirnya berubah ini kan bisa berubah nilai yang sudah ada ini gitu kan. Nah, kalau kita lakukan apa lagi gitu kan. Nah, di samping memang waktu yang terbatas, jadi kemarin Pak David ambil keputusan kita ambil ranking aja. Jadi memang kita agak campur ini. Yang ranking itu 1-2-nya SMA 1 Pinang. Tetap beliau tuh. Oh Bapak ya? Iya, Pak salahnya Pak. Nah, yang nomor 3-nya SMA Ibu Nur Laila gitu kan. Layang. Nah, Kelayang. Ya. Itu yang kemungkinannya itu kita ini yang akan kita lanjutkan ke tingkat nasional. Di tingkat nasional jadwalnya kan bergeser semua nih, tapi jadwal terbaru belum kita terima karena kegiatan ini baru, sehingga di debat secara kemarin itu agak terganggu juga, error juga aplikasinya kan. Sehingga kita keluarnya cuma 6 yang udah lelah ya awalnya. Kami komplain. Nah, karena syarat untuk berikutnya itu dapat 2 sertifikat moderasi beragama dengan minat bakatnya. Asal punya ini lewat untuk seleksi berikutnya, ternyata siswa kita itu dapatnya 9, tapi kok masuk rekap nasionalnya hanya 6, hilang 3 itu kan. Nah kami komplain, akhirnya masuk gitu. Nah akhirnya masuk, itulah terpilih yang terbaik. Awalnya sebab Bapak tidak masuk Pak? Iya ya. Awalnya tidak masuk. Tidak pernah masuk gitu. Rupanya iya, bagus. Makanya saya pernah masuk gitu kan. Saya komplain ke panitia, tapi saya tidak di grup. Ya benar saya tidak di grup panitia Jakarta. Komplain. Tunggu Pak Darimus, saya cek lagi di mana masalahnya. Nah subuh masuk WA-nya dikasih data terbaru. Selesai dengan Kemudian dilakukan lagi penilaian oleh provinsi. Berarti tinggi daerah dari pusat jadi terbalik ya. Nah, tapi makanya kalau sudah Jakarta menetapkan seperti itu. Ya, itu ya. Bazir waktu juga. Hah? Bazir waktu juga. Iya, itu juga. Tapi proyek ini berbeda nih dengan sistem depak ini. Proyek ini dia langsung dari sekolah ke akun nasional. Kuotanya tidak terbatas, berapa aja masuk, termasuk yang subscribe. Jadi kita menunggu aja nih kalau udah masuk ya yang sampai hari H itu memang itulah 5 apa 6 dan lain-lain yang masuk nama kita. Tapi kayaknya bidang madrasah yang berlebih banyak kita revisi ke bidang kita. Salah satu cara yang kita tahu. 15 miliar. Tapi seperti yang disampaikan oleh Pak Kabit, kita kementerian yang sifatnya vertikal, tetap pusat menolak karena mungkin di madrasah juga akan terjadi kekurangan di provinsi lain secara nasional. Nah, jadi pusat kemarin memang memberikan info di bulan Oktober. Di bulan Oktober ini dia tidak memberikan kepastian tanggal berapanya. Tapi yang jelas dapat kami sampaikan ini, kalau biasanya selama ini itu kalau yang tidak terbayar ini di Kementerian Agama dianggap itu bukan negara Pak ya, dirapel. Contohnya kemarin kita ada guru PHI juga yang unitnya Kemenang, ya 15 lah katakan. Rutinnya dari 2018 Mei sampai Desember 2020, karena dulu tidak ada dana juga, tidak bisa dibayar, akhirnya dicatat, kami catat sebagai utang. Nah di 2021 itu kita lakukan pembayaran sekitar 5,181 M. Jadi kita ini gitu, cuman memang kami kesabaran inilah yang mungkin ya, karena memang kita kebutuhan kita juga bisa dirapel ya sebetulnya. Nah, jadi inilah yang kami lakukan di pusat juga. Kita sudah bicara ke tingkat yang pengambil keputusan gitu.
tapi mereka tetap melakukan koordinasi nasional, merekap semua data di mana lebih di mana kurang, makanya relokasi namanya, tidak revisi. Jadi dana yang lebih di provinsi lain mungkin dipindahkan ke tempat kita. Ya, dapat dibayarnya cuma 1.500.000 ini di DIPA itu masih masuk ke memang ASN 2 ya, ada ASN 2 undang-undang ASN-nya terbagi 2, PNS dan PTKK. Di DIPA kami itu munculnya masih di golongan non PNS itu, di non PNS itu. Jadi keuangan nggak berani kemarin ya di 2021 kan kita punya uang itu. 2021 sebetulnya punya uang kita untuk bayar itu, tapi keuangan kita sudah konsultasi ke KK juga tidak berani membayarkan penuh karena posisi di DIPA itu di non PNS. Harusnya dia sudah masuk di DIPA-nya di golongan ASN.